Salam berjumpa kembali teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekurkur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan Bapak Ibu dan Bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, dalam tradisi Yahudia, seorang anak yang telah dilahirkan pada usia 8 hari, ia harus disunat atau diserahkan kepada Allah. Serakus anak sulung ya dikatakan tadi. Dan itu berdasarkan perintah hukum Taurat Musa ya. Dan tentunya juga ada barang-barang yang perlu disiapkan dalam peristiwa tersebut. Sepasang burung tekurkur dan 2 ekor anak burung merpati. Yang menarik teman-teman, ketika dan yang perlu dipahami, Yesus yang telah dilahirkan oleh Bunda Maria, kedua orang tuanya Maria dan Yusuf adalah orang yang taat pada hukum Taurat Musa ya, hukum Tuhan, lalu mengikuti perintahnya. Dan kesempatan hari ini yang dimana kita mendengarkan hal tersebut, Maria dan Yosef membawa Yesus ke bait Allah untuk disunat ya, atau diserahkan kepada Tuhan. Dan dalam situasi atau ketika berada di bait Allah di tempat itu, ada seorang yang bernama Simeon ya. Jadi Simeon tadi dilukiskan ya sebagai orang yang taat dan takut akan Allah. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Dan satu poin penting, poin besar yang dikatakan tadi bahwa Simeon itu tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ya, dengan demikian ya, ia senantiasa berharap kedatangan Mesias itu pada situasi atau pada kesempatan dia masih hidup. Dan ketika Maria dan Yusuf menyerahkan anak itu kepada Simeon ya, seolah-olah bahwa dia itu mampu melihat dalam diri Yesus itu adalah
orang yang terurapi atau Mesias yang dinantikan. Sehingga pujian Simeon tadi mengatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Bahwa dikatakan tadi sebelumnya, dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Artinya dalam diri Yesus ini, dia menemukan sosok Mesias itu sudah ada. Dan dalam pujiannya itu kita mendengar, Simon mengatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah aku pergi sebab aku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Bapak Ibu Saudara-saudari, ya dari peristiwa kelahiran ya sampai saat ini, tentu ada peristiwa yang melingkupi Yesus ya. Peristiwa yang terjadi di berhadapan dengan dunia ini, dia mengalami berbagai fenomena ya. Dia lahir di kandang yang hina, lalu kemudian dikunjungi oleh orang-orang ya, para gembala, para majus, dikejar oleh Herodes, pembunuhan para anak-anak di Bethlehem karena kekejaman Herodes, pengungsian ke Mesir, dan pada hari ini kita mendengar Tuhan pun dipersembahkan kepada Tuhan. Yesus yang lahir itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan demikian dinamika dunia ini ya, ketika Yesus lahir sebagai manusia biasa, dia berhadapan dengan dunia ini, gambaran-gambaran dunia. Yesus sudah mulai alami ya, meskipun dia baru lahir gitu ya. Di situ teman-teman mau mengatakan memang situasi dunia ya sungguh memprihatinkan ya. Ada yang baik, ada yang jahat ya. Ada sebuah dikotomi ya. Ada yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, ada yang hidup bertentangan, ada yang dikuasai oleh ambisi untuk berkuasa, ada yang memang setia kepada Tuhan dan sebagainya. Jadi itulah gambaran dunia, dinamika dunia ya, yang dialami atau disaksikan Yesus meskipun dia masih kecil. Dia disambut dengan gambaran-gambaran dunia seperti itu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kembali ke dalam diri kita ya, melihat fenomena yang ada ya, kita sudah merayakan kelahiran Kristus Yesus ya. Dan tentu kelahirannya itu ya tidak pernah terlepas akan kasihnya kepada kita. Pertanyaannya untuk kita itu adalah, apakah kita menyambut dia yang datang itu masih dalam warna-warna kehidupan seperti yang kita sebutkan, atau diri kita ini berada dalam sebuah dikotomi antara kejahatan dan kebaikan. Ya, kalau kita mau jujur, sebagai manusia yang tidak sempurna, semuanya itu tetap ada dalam diri kita masing-masing. Tetapi kelahiran Yesus itu yang kita rayakan setidaknya memberi pesan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi kita, dan tentunya kita diajak untuk berbenah diri ya. Besarnya kasih Allah ini kita tanggapi dengan usaha kita atau niat kita, perjuangan kita untuk mau ya, membenahi diri menjadi manusia baru sesuai dengan pesan Natal ya yang kita masing-masing sudah dengarkan ya, diajarkan oleh gereja melalui khotbah-khotbah para uskup, para romo, biarawan, biarawati, atau semua pelayan sabda yang sudah berfirman atau yang sudah memberikan pesan kehidupan untuk kita. Tidaknya itulah yang kita lakukan, meskipun dalam arti tertentu ya kita masih cenderung jatuh ya, tapi bangkit itu menjadi suatu usaha perjuangan kita sebagai manusia yang hina, dan Tuhan sangat menghargai itu. Dengan demikian ya, gambaran akan kehidupan itu ya, kebaikan dan kejahatan itu meskipun mewarnai kehidupan kita, tetapi kita tidak berhenti pada kejatuhan itu. Kita diajak oleh Tuhan untuk bangkit ya, untuk memulai terus sesuatu yang baru. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita mulai dari dalam diri kita sendiri ya, masing-masing. Biarkanlah Tuhan yang lahir itu meresap dalam diri kita, memberikan makna atau mendorong kita untuk terus berjuang mencapai kebenaran itu. Dengan demikian
kita memulai sesuatu yang berarti dalam hidup kita dan siap untuk berbuah dan bermakna bagi sesama dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Semoga.